Halo, selamat pagi pemirsa. Ainus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazam dan inilah Ainus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, situasi mencekam terekam kamera handphone warga saat angin puting beliung menerjang kawasan Bandung Timur, Jawa Barat. Warga berteriak panik saat melihat angin menghantam material bangunan. Wah, Garuda, kayak bahan Garuda ya, Pak. Angin puting beliung di Kahatek. Masih ada, Kak. Wah, kereta runtuh. Wah, runtuh. Alah, runtuh, Bos. Puting beliung, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, itu di mana? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu di mana? Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, pasca puting beliung di Bandung, Jawa Barat, sejumlah fasilitas umum dan rumah warga mengalami kerusakan cukup parah. Ya, warga hingga saat ini masih evakuasi puing-puing serpihan yang ikut terbang dengan pusaran angin. Pasca puting beliung, hingga kini warung milik warga di sepanjang Jalan Raya Bandung Garut, Jawa Barat belum diperbaiki. Perbaikan difokuskan terhadap normalisasi aliran listrik terlebih dahulu. Petugas PLN menerjunkan sedikitnya 20 orang teknisi guna memperbaiki kerusakan akibat bencana ini. PLN menargetkan perbaikan akan rampung pada hari ini dan listrik dapat kembali normal. Petugas sempat terkendala karena jalur lalu lintas macet total pada hari kemarin. Selain itu, puluhan rumah warga dan tempat sarana ibadah mengalami rusak di Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Warga juga berupaya membersihkan puing-puing serpihan yang ikut terbang akibat pusaran angin cukup dahsyat. Pas habis sholat, itu mau ada yang belanja kan, tahu-tahu ada gemuruh gitu. Pas keluar, tahu-tahu ada yang berterbangan. Saya menutup gerbang, malah terbang di sini. Terbang. Terus ini pada terbang. Jam berapa itu kemarin? Sekitar jam 3:30. Sebelumnya, angin puting beliung menerjang wilayah kawasan timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di kawasan industri Ranca Ekek. Angin puting beliung yang disertai hujan deras pada sore tadi menumbangkan sejumlah pohon. Sejumlah kendaraan yang tertimpa pohon, badan jalan pun tertutup pohon tumbang sehingga lalu lintas terhambat. Sebanyak 75 warga desa Sibanggor Julu dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami keracunan gas H2S dari pengeboran sumur panas bumi PT SMGP. Kejadian tersebut merupakan yang kelima kalinya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Kepanikan terjadi di ruang UGD RSUD Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara.
usai kedatangan puluhan warga desa Sibangor Julu yang mengalami keracunan gas asam sulfur atau H2S. Bahkan sebagian warga harus ditangani di selasa rumah sakit karena jumlah korban yang terus bertambah. Hingga Kamis malam, total jumlah warga yang dirawat mencapai 75 orang. Para korban mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah akibat menghirup gas H2S yang menyembur dari sumur pengeboran panas bumi PT SMGP. Patut kita sayangkan bahwa ini kejadian berulang kali. Dan perlu kita ketahui bahwa pihak EBTKE ketika melakukan uji sumur P01 sebenarnya berada di lokasi. Jadi namun kita sayangkan bahwa terjadi apakah ini kesalahan teknis atau bagaimana, tentu ini kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Pihak kepolisian mengatakan akan meminta keterangan PT SMGP terkait kejadian yang sudah terjadi 5 kali dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Walaupun nanti kita bekerja sama dengan PT SMGP agar sterilisasi tersebut dan evakuasi dari masyarakat betul-betul terjaga. Oke. Terkait pihak-pihak yang akan dimintai keterangan itu siapa-siapa aja? Itu pasti. Namun demikian, kalau itu tadi, kita akan berkoordinasi dengan PT SMGP, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai pelaksana pada saat pembukaan sumur tersebut. Meski terus terulang, pihak perusahaan terkesan tutup mulut, apalagi keberadaan PT SMGP sebagai proyek strategis nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi sebagai pembangkit listrik alternatif yang mengendalikan tenaga panas bumi atau geotermal. Dari Mandaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sebuah kedai kopi modern di Jalan Pecenongan Gambir, Jakarta terbakar. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG saat digunakan. Kebakaran melanda sebuah kedai kopi modern di Jalan Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat. Petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan pemadaman di lantai 2 ruangan yang terbakar. Peristiwa bermula saat 2 karyawan kedai kopi tengah memasak air di dapur. Tiba-tiba muncul semburan api dari bagian tabung gas. Api seketika membesar dan memenuhi seluruh ruangan, sehingga seluruh karyawan kedai berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Awalnya saya lagi masak, terus tiba-tiba ada api nyembur dari bawah, terus udah bakar. Kebocoran gas atau gimana, Bang? Kebocoran gas. Nyambar kemana? Nyambar semuanya. Nyambar semua. Iya. Makanya saya buru-buru langsung matiin gas, langsung ambil ampat ke atas. Akibat peristiwa ini, 2 karyawan mengalami luka bakar ringan di bagian tangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta dibuat panik dan celaka akibat insiden eskalator yang mendadak berubah arah. Eskalator yang menghubungkan antar peron jalur Jakarta Bogor mendadak berubah arah dari yang semula naik menjadi turun. Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta dibuat panik dan celaka akibat insiden eskalator yang mendadak berubah arah. Eskalator yang menghubungkan antar peron jalur Jakarta Bogor ini mendadak berubah arah dari yang semula naik menjadi turun. Kepanikan warga pun tak terelakkan. Bahkan sejumlah orang pun terjatuh. Petugas keamanan pun bergerak cepat menolong warga yang jatuh. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Untuk perawatan saat ini eskalator itu masih belum dapat digunakan. Kami berkoordinasi dengan DJKA untuk maintenance, untuk perawatan eskalator tersebut. Eskalator ini kini diberhentikan sementara agar tidak terjadi insiden yang terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Vincent Rompis mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna memenuhi panggilan polisi atas kasus yang menimpa anaknya.
Ya, pemirsa, usai diperiksa penyidik selama 8 jam, Vincent Rompis akhirnya keluar dari gedung Mapolres Tangerang Selatan. Vincent Rompis meminta maaf atas anaknya yang menyebabkan seorang siswa Binus School jadi korban perundungan. Vincent berharap semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga baik anaknya maupun dirinya. Vincent menambahkan bila status anaknya saat ini masih menjadi saksi dan belum ditetapkan menjadi tersangka. Peristiwa yang terjadi saat ini dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat. Pemirsa, seorang penumpang pesawat Lion Air Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman ditangkap petugas lantaran mengaku menaruh bom di pesawat Lion Air. Aksi ini sempat membuat penumpang panik. Pria ini diamankan polisi dan petugas bandara di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Pelaku diamankan lantaran mengaku menaruh bom di pesawat Lion Air yang hendak berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, tujuan Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi ini sempat membuat penumpang panik dan kembali turun dari pesawat. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui pria ini hanya bercanda. Akibat candaannya, oknum penumpang diamankan. Sementara pesawat Lion Air yang mau berangkat disterilkan terlebih dahulu oleh pihak keamanan bandara. Penumpang yang bersangkutan melakukan informasi atau pembicaraan secara spontan atau informasi palsu yang dilakukan kepada rekannya sendiri dan diketahui oleh kru daripada kami, sehingga wajib rasanya kami harus melakukan follow up terhadap hal itu. Ini bercanda pada saat mengambil barang, menaikkan ke head track di atas, dia bercanda ke pramugarinya dengan menyampaikan isi bom. Itu yang membuat panik dan membuat suatu laporan berjenjang sampai penanganan seperti ini. Meski demikian, aktivitas penerbangan pihak bandara mengaku tidak ada terjadi gangguan penerbangan akibat insiden tersebut. Namun akibat candaannya, pelaku terancam dikenakan pasal 437 Undang-Undang tentang Penerbangan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum memberi respon terkait Sengkarut Sirekap beserta wacana digulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Ya, KPU menerangkan jika ditemukan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu lah yang menangani. Sementara perselisihan hasil pemilu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Serangkut kusutnya Sirekap tak hentinya menarik opini publik. Berbagai permasalahan yang muncul dalam Sirekap juga mencuatkan dugaan kecurangan pemilu. PD Perjuangan mengeluarkan surat pernyataan penolakan terhadap sistem informasi rekapitulasi elektronik alias Sirekap. Indonesia Corporation Corruption Watch bahkan mendatangi kantor KPU Pusat untuk menyampaikan permohonan informasi terkait Sirekap. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD pun sempat menyatakan agar aplikasi Sirekap milik KPU diaudit secara digital forensik oleh lembaga independen. Hal itu untuk membuktikan dugaan kecurangan penggelembungan suara. Perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh yang anggota KPU menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen. Meski KPU telah menggelar konferensi pers dan membantah bahwa server Sirekap berada di luar negeri, kusut berantakan Sirekap masih banjir kritik. Undang-undang pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut. Idham menjelaskan penyelesaian permasalahan pemungutan dan perhitungan suara telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Informasi selanjutnya pemirsa, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau Garda berdemonstrasi di depan kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menuntut pemilu diulang karena masifnya dugaan berbagai kecurangan dan juga pelanggaran pemilu 2024. Dalam aksi ini, massa menyerahkan kerupuk melempem award kepada Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi demonstrasi menuntut pemilu diulang kembali terjadi di Yogyakarta. Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau Garda ini melakukan long march dari lapangan Minggiran Mantijeron menuju ke kantor Bawaslu Yogyakarta. Menariknya, selain membawa poster dan spanduk, massa juga membawa 2 buah stoples atau kaleng berisi kerupuk melempem. Selain itu, massa juga diiringi oleh kesenian musik dari barang-barang rumah tangga seperti panci, kaleng biskuit, dan lainnya. Sesampainya di depan kantor Bawaslu Yogyakarta, massa silih berganti berorasi. Mereka mengkritisi kinerja Bawaslu yang seperti kerupuk melempem. Pasalnya Bawaslu dianggap abai atau tak serius dalam menyikapi berbagai laporan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Ya, kita tidak urusan kok mau pemimpinnya siapa saja. Tetapi yang kita inginkan adalah mencari pemimpin Indonesia yang amanah sesuai dengan jalannya, sesuai dengan demokrasi Pancasila yang kita pegang teguh. Saya kira teman-teman kan sepakat di situ. Oleh karena itu, karena Bawaslu kami nilai tidak ada kinerjanya, hanya formalitas saja, digaji oleh negara, lalu dinaikkan tunjangannya. Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita mendatangi Bawaslu, mengingatkan kepada Bawaslu. Dalam pernyataan sikapnya, massa Garda beranggapan bahwa Bawaslu sebagai instrumen demokrasi telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menyoroti banyaknya masalah di pemilu 2024, Indonesia Corruption Watch dan Kontras mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU RI. Ya, ICW dan Kontras memberikan tenggat waktu 3 hari kepada KPU untuk memberikan dokumen penjelasan terkait permasalahan yang terjadi selama pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi gedung KPU RI pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU RI terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu 2024. ICW dan Kontras menyoroti sejumlah masalah, termasuk kesalahan pemindaian data dalam aplikasi Sirekap yang menimbulkan kegaduhan, serta dugaan kecurangan saat hari pencoblosan. Apapun itu harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi perbincangan di tengah publik yang besar, gitu ya. Publik luas sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, gitu ya. Tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu kan ironis sebetulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggarannya, mau pengadaannya itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. ICW dan Kontras memberi tenggat waktu 3 hari kepada KPU RI untuk memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran aplikasi Sirekap. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN menimbulkan spekulasi di publik. Sejumlah pihak menilai langkah Presiden melantik AHY itu sebagai langkah mempersempit terlaksananya hak angket. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Sebab AHY dilantik sebagai menteri di tengah isu hak angket kecurangan pemilu bergulir.
Muncul anggapan bahwa pelantikan AHY oleh Presiden Jokowi sebagai langkah untuk menghalau serangan-serangan politik. Di antaranya soal pengajuan hak angket yang akan dilakukan oleh para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 3. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan lantang menjelaskan dengan dilantiknya AHY, koalisi di pemerintahan semakin sedikit. Dengan begitu, langkah kubu nomor 1 dan 3 untuk ajukan hak angket akan semakin sempit. Ya, kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Rencana untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menegaskan, hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang tapi mencari kebenaran. Ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Usulan hak angket harus disertai dengan dokumen berisikan materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang diselidiki disertai alasan. Usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang. KPU RI menjawab santai terkait usulan pengajuan hak angket DPR dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilu 2024. Pemirsa, Komisioner KPU Idham Holik menyebut semua proses penyelenggaraan pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu termasuk penyelesaian permasalahan pemungutan dan juga penghitungan suara. Jika terjadi pelanggaran administrasi maka dapat dilaporkan kepada pihak Bawaslu. Sementara itu pemirsa, terkait perselisihan hasil pemilu maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. KPU selalu berpegang kepada hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu 2024. Undang-undang pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak pada semua pihak, mari kembali kepada undang. Ya pemirsa, Indonesia masih memiliki banyak persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan seperti masalah ekonomi, kesetaraan hukum, hingga persoalan politisasi agama yang dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat. Semua pihak diimbau untuk tidak melakukan aksi-aksi yang mengarah kepada provokasi, apalagi di ruang publik seperti media sosial. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat mengapresiasi kandidat yang mengedepankan jalur konstitusi dalam menghadapi perkara dan sengketa pada pemilu 2024. Jalur konstitusi sudah selayaknya digunakan sehingga dapat meminimalisir adanya manuver-manuver politik di luar jalur hukum. Saya sampaikan dalam diskusi bahwa waktu 2019 banyak KPPS yang meninggal karena kelelahan. Kalau hari ini kan KPPS-nya salah input kan gitu, ya kan? Nah, ini yang perlu dicermati, semestinya penyelenggara ini mampu mengevaluasi dan mengantisipasi, ya kan gitu. Sehingga kecurigaan-kecurigaan ini tidak ada kan gitu. Tetapi kita pahami bahwa
situasi pemilu 2024. Anda kembali di News Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Tani, hadirkan saya Cikal Multazam. Kita informasi berikutnya. Merasa dicurangi, seorang caleg dari Partai Nasdem ngamuk saat saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten. Ya, video kericuhan saat pleno tersebut viral di media sosial. Inilah video amatir caleg DPRD Kabupaten Lebak, Banten yang ngamuk saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten, dan videonya viral di media sosial. Caleg tersebut ngamuk lantaran adanya dugaan kecurangan pihak PPK dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan saat pleno. Ada dugaan puluhan suara partai yang tiba-tiba hilang saat pleno rekapitulasi. Bahkan ada juga puluhan suara yang hilang dan masuk ke caleg lain yang juga dari partai yang sama, yakni Partai Nasdem. Sesuai data C1 yang saya miliki, cek salinan ini, data partai yang tadinya jumlah 99 berubah hanya menjadi 2 per desa. Sedangkan di desa Cikinggang, di TPS 1 aja, ini sudah jelas dan nyata bahwa TPS 1 aja Partai Nasdem ini 23. Seperti ini yang saya keberatan. Makanya saya meminta kepada PPK dan penyelenggara untuk membuka C1 plano untuk di Pampang. Tapi mereka tidak melakukan itu. Pihaknya meminta kepada PPK dan penyelenggara pemilu agar bisa membuka C1 pleno agar semuanya jelas dan terbukti adanya kesalahan penghitungan. Hingga saat ini pihak PPK dan penyelenggara pemilu belum mau membuka hasil dari C1 pleno tersebut. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Partai Umat mendesak KPU untuk menghentikan penghitungan suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Partai Umat menilai separuh suara mereka hilang karena disebabkan kekacauan Sirekap dan mendesak penghitungan secara manual. Partai Umat mendesak KPU menghentikan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Hal ini disampaikan dalam pernyataan sikap Partai Umat pada Kamis siang di Jakarta. Partai Umat meminta kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara secara manual, sebab penggunaan Sirekap telah menimbulkan keresahan. Partai Umat saat ini tengah mengumpulkan barang bukti kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Partai Umat merasa dirugikan dengan berkurangnya suara legislatif sehingga berada di bawah ambang batas. Sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin, ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Pemirsa, seorang anggota Intel dari Polsek Gondokusuman kepergok saat sedang bertugas di posko Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin di Kota Baru, Yogyakarta. Polsek mana? Ngomong sama saya, ngomong. Jelas itu, Pak. Itu kebenaran, ya, Pak. Kebenaran nggak apa-apa. Kebenaran, Pak. Kalau Anda Intel, kita kasih tahu yang baik. Namamu siapa? Namamu? Abadi ya? Inilah video amatir warga yang menunjukkan seorang Intel dari Polsek Gondokusuman Tepergok menyusup ke dalam rapat relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Kota Baru Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Sambil berjalan keluar dari rumah sang Intel yang diketahui bernama Abadi ini, diinterogasi oleh sejumlah relawan AB Ningrat pendukung Anies Muhaimin. Ini kita sedang rapat Anies di Kota Baru Jogja dan kita kebobolan ada Intel Polsek dari sekitar di daerah Kota Baru ini. Selamat sore, ini kami dari tim Anies sedang rapat kebobolan Intel. Ya. Ini dihapus belum, Pak? Coba lihat, Pak. Siapa namanya, Mas? Abadi, Pak. Abadi. Harusnya tadi di anu, Mas, di Pak, ngomong. Kalau ngomong saya aparat gitu malah saya hormati. Namun pihak kepolisian menegaskan bahwa Intel tersebut ditugaskan ke lokasi bukan untuk memata-matai, melainkan melakukan pengamanan.
karena beredar informasi akan ada pertemuan relawan Anies Muhaimin untuk merencanakan aksi unjuk rasa memprotes hasil pemilu 2024. Usai menolak seluruh dalil Polda Metro Jaya, Aiman Wicaksono hari ini menjalani sidang duplik pra-peradilan kasusnya. Aiman menghadirkan 2 saksi ahli, yakni ahli hukum pers dan pakar hukum pidana. Kasus Aiman Wicaksono memasuki babak baru. Kamis pagi, Aiman menjalani sidang pra-peradilan dengan agenda pembacaan duplik terhadap Polda Metro Jaya. Hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Aiman didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Untuk melawan dalil-dalil Polda Metro Jaya, Aiman menyiapkan 2 saksi yang memberikan argumentasi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli pers yang menerangkan legal standing status Aiman pada 11 November 2023 saat bicara mengenai adanya dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Dalam persidangan, saksi ahli menjelaskan kedudukan Aiman sebagai wartawan termasuk hak yang dimiliki untuk melindungi narasumber. Selain ahli di bidang hukum pers, pihak Aiman juga menghadirkan saksi pakar hukum pidana yang menjelaskan konstruksi hukum kasus Aiman kepada majelis hakim, termasuk surat perintah penyitaan atas ponsel Aiman yang dinilai cacat formil. Menurut kami, apa yang disampaikan oleh ahli itu sangat relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan kami. Ya. Tadi kalau yang berkaitan dengan ahli pidana dan hukum acara pidana, jelas ditekankan secara tegas oleh ahli bahwa secara eksplisit di dalam KUHP yang boleh mengeluarkan izin penetapan penyitaan tersebut adalah ketua pengadilan. Itu jelas. Jadi karena patokan kita, dasar kita adalah KUHP, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu harus berdasarkan pada KUHP. Gitu. Dan tentu kita mengujinya juga berdasarkan pada KUHP. Ya. Itu poin pertama. Poin kedua, berkaitan dengan ada 2 penetapan terhadap 4 barang bukti. Ya. Tentu tadi sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh ahli bahwa hakikatnya dalam melakukan penyitaan itu ada 1 penetapan saja, sehingga bisa dianggap dengan adanya penetapan kedua, izin penetapan penyitaan kedua ini, maka bisa dianggap proses penyitaan yang digunakan dasar melalui izin penyitaan pertama itu berarti ada cacat formil. Sebelumnya dalam pembacaan replik, kuasa hukum Aiman menolak seluruh dalil yang dibacakan Polda Metro Jaya dalam sidang. Pihak Aiman juga menyorot tajam soal surat izin penyitaan terhadap 3 barang bukti, yaitu akun Instagram, email, dan SIM card ponsel Aiman. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sah secara hukum, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polda Metro Jaya kemarin melakukan gelar perkara khusus terkait perkara jual beli apartemen di kawasan elit Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa, kisruh jual beli apartemen antara seorang wanita dan pengembang apartemen terus bergulir di meja penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar khusus perkara terkait dugaan pemberian keterangan palsu. Saat ini terlapor telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu. Sementara pihak pelapor pun diketahui telah digugat balik terkait dugaan uang prestasi dan dimenangkan oleh pihak terlapor. Pihak sudah diperiksa semua bukti-bukti sudah, keterangan ahli juga sudah, dan sudah ada penetapan tersangka juga. Dan kami minta segeralah untuk perkara ini diproses sesuai ketentuan hukum untuk dilimpahkan ke kejaksaan, nanti disidangkan di pengadilan. Nanti akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan saya minta dengan hormat kepada Polda Metro Jaya untuk bisa memberikan hasil yang maksimal, karena saya minta untuk segera di SP3-kan. Kenapa? Karena saya tidak pernah melakukan sumpah palsu, saya tidak pernah hadir di persidangan untuk bersumpah,
namun justru saya malah Diiming-imingi kerja di Jakarta, seorang remaja perempuan asal Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menjadi korban perdagangan manusia. Remaja 14 tahun itu ditemukan di sekitar Tol Ancol Timur oleh pedagang kopi keliling. Seorang remaja perempuan asal Carocok, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ditemukan terlantar di jalan. Dirinya mengaku dibuang sejumlah pria di Tol Ancol menuju Tanjung Priuk. Remaja berusia 14 tahun itu kemudian ditemukan seorang wanita penjual kopi keliling di kawasan Ancol Timur, sedang menangis dan meminta pertolongan. Korban akhirnya dibawa untuk tinggal bersamanya selama 20 hari. Nangis, minta perlindungan sama ibu. Katanya Bu minta tolong saya lindungi saya di rumah ibu. Ya udah nang silakan, ibu mah ini kontrak. Rencananya mau ikut pulang. Malam-malam ke Bonsengi, naik motor, pulang gak ada kopi. Remaja perempuan itu mengaku berangkat dari kampung halaman bersama 59 anak lainnya untuk bekerja di Jakarta. Korban mengaku diminta untuk menemani pria hidung belang di lokalisasi. Dari penjelasan ibu penjual kopi bahwasanya anak ini dibawa dari Padang, Pak. Anak ini dibawa dari Padang sebanyak 59 anak. Semua wanita di bawah umur. Korban yang merupakan yatim piatu dan sulit diajak komunikasi karena mengalami trauma serta tekanan ini kemudian dibawa petugas pelayanan pengawasan pengendalian sosial Sudin Sosial Jakarta Utara ke panti sosial untuk menjalani pembinaan dan perawatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Antrean warga untuk membeli beras murah terjadi di berbagai daerah. Di Cilegon, Banten, warga berdesakan di depan kantor kelurahan untuk bisa membeli beras murah. Saling dorong dan berdesakan juga terjadi saat operasi pasar beras murah yang berlangsung di Brebes, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat. Antrean warga berdesakan membeli beras murah terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan warga di Desa Petunjangan, Kecamatan Bulakamba, antri berdesakan untuk membeli beras murah dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Desa Petunjungan. Akibatnya, warga pun saling dorong dan berdesakan untuk bisa mendapatkan jatah pembelian beras dengan harga Rp10.900, yang lebih murah dari harga beras di pasaran. Pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, terutama untuk menjual beras dengan harga terjangkau. Masing-masing kecamatan mendapatkan jatah pasokan 2,5 ton beras. Sementara itu, ratusan warga yang telah mengantri di halaman depan kantor Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sempat kacau karena warga saling berebut untuk segera dapat membeli beras murah. Warga yang didominasi emak-emak ini langsung menyerbu lokasi tempat operasi pasar beras murah yang dilaksanakan tim Satuan Tugas Pangan Kota Cilegon, Banten. Warga berebut untuk dapat membeli beras murah karena takut tidak kebagian, sehingga mempersulit petugas untuk dapat mendistribusikan beras murah tersebut. Dalam operasi pasar beras murah ini, warga bisa membeli beras dengan harga Rp54.000 per 5 kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran saat ini yang terus melonjak. Di Cirebon, Jawa Barat, operasi pasar beras murah yang berlangsung di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon juga diserbu ratusan warga. Bahkan warga telah antri di halaman Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber sejak pagi mereka agar bisa mendapat beras murah. Untuk pembelian beras SPHP dari Bulog ini, setiap warga mendapatkan jatah pembelian sebanyak 2 kantong, masing-masing 5 kg atau seharga Rp104.000. Hanya dalam waktu 2 jam, stok beras sebanyak 10 ton yang disediakan habis dibeli warga. Operasi pasar ini dilakukan setelah banyaknya permintaan warga kepada pihak kelurahan untuk bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Warga berharap pemerintah bisa segera mengendalikan harga beras di pasaran yang terus meningkat, terutama menjelang datangnya bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk menjaga stabilitas pangan, ratusan ton beras jenis SPHP ukuran 5 kg dengan harga Rp52.000 didistribusikan ke seluruh kelurahan di Kota Tangerang, Banten. Ya, jumlah beras yang didistribusikan pemerintah Kota Tangerang bersama Perum Bulog Cabang Tangerang sebanyak 208 ton beras. Pendistribusian dilakukan secara bertahap selama 3 hari ke depan dengan target rata-rata 2 ton beras untuk setiap kelurahan. Agar pendistribusian merata, warga yang hendak membeli beras di Bazar Pangan Murah wajib menyertakan KTP. Namun tidak ada pembatasan khusus untuk jumlah pembelian beras. Dengan jumlah stok beras yang tersedia, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga hingga beberapa bulan ke depan. Ibu Karyanti, uang pas saja Bu. Uang pas. Ya kalau bisa ada berkelanjutan lah. Beras susah ya Bu di warung Bu ya? Ya faktanya begitulah, nyarinya mahal aja mahal. Hari ini kita melaksanakan bazar serentak di seluruh kelurahan, 104 kelurahan yang ada di Kota Tangerang dengan target masing-masing kelurahan 2 ton untuk kita memastikan distribusi beras kepada masyarakat tidak terkendala sehingga seluruh masyarakat di Kota Tangerang bisa membeli beras dengan harga HET yang sudah ditetapkan. Masih di Ainus Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainus Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Melarikan diri usai menabrak pengendara motor di 3 lokasi berbeda. Seorang sopir truk asal Blitar dikepung ribuan warga di Tulungagung, Jawa Timur. Pengemudi truk berhasil diamankan polisi usai 3 jam bersembunyi di rumah warga. Sementara truk rusak akibat amukan massa. Truk yang dikemudikan Joko Setiono warga Ponggo Kabupaten Blitar ini menjadi sasaran amuk massa di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Tulungagung, Jawa Timur pada Kamis malam. Kemarahan massa dipicu akibat ulah sopir truk yang kabur usai terlibat kecelakaan lalu lintas di 3 lokasi yang berbeda. Kejadian bermula ketika truk yang dikemudikan Joko Setiono menabrak seorang pengendara motor di jalan raya masuk desa Wates Proyo, Kecamatan Besuki. Namun bukannya berhenti, sopir truk justru melarikan diri. Pada saat kabur tersebut, truk kembali menyerempet sebuah mobil di desa Bandung, Kecamatan Bandung. Tak berhenti sampai di situ, truk yang terus melaju ke arah utara kemudian kembali menabrak seorang pengendara motor di jalan raya masuk desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, dan sopir truk terus kabur. Ketika banyak warga yang mengejar, sopir truk memarkir truknya dan bersembunyi di salah satu rumah warga di desa Gandong, Kecamatan Bandung. Mengetahui hal tersebut, massa yang geram mengepung rumah tersebut. Hampir 3 jam bersembunyi dan nyaris menjadi sasaran amukan massa, sopir truk diamankan polisi. Sopir tersebut jangan sampai ada amuk massa. Alhamdulillah dengan kekuatan dari unsur Sabara, dari Pak Kasat Telas juga hadir, Kasat Sabara juga hadir, mengamankan, kemudian pelaku bisa kita evakuasi. Saat ini sudah kita bawa ke Polres Tulungagung, baik itu kendaraan truk dan tersangkanya sudah kita amankan di Polres Tulungagung. Sementara itu, korban yang ditabrak pelaku mengalami luka dan dilarikan ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Kasus ini ditangani Unit Penegak Hukum Satlantas Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat berhasil membekuk 10 dari 16 tahanan Polsek Tanah Abang yang kabur dari sel tahanan. 3 hari lalu pemirsa ini terjadi dan ke-16 tahanan itu melarikan diri dengan cara memotong tralis besi menggunakan gergaji yang diselundupkan oleh istri salah satu tahanan. Upaya pengejaran terus dilakukan aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat terhadap 16 tahanan Polsek Tanah Abang yang kabur pada Senin dini hari lalu. Setelah sebelumnya telah meringkus 2 tahanan, kali ini petugas kembali meringkus 8 tahanan lainnya di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta dan luar Jakarta.
8 tahanan beserta seorang wanita yang merupakan istri dari salah satu tahanan kabur hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat digelandang dalam gelar perkara. Ke-16 tahanan itu berhasil melarikan diri dengan cara memotong teralis besi menggunakan gergaji yang diselundupkan oleh RA, istri dari salah satu tahanan. Untuk mengelabui petugas, selama proses penggergajian sel selama 3 minggu, para tahanan pun bernyanyi bersama dengan suara lantang. Kami turut mengamankan Rizky Amelia, berdiri. Ini adalah istri dari Sarifuddin yang diketahui membawa atau menyelipkan gergaji pada saat membusuk tahanan, kemudian gergaji tersebut digunakan untuk memotong teralis secara bergantian, ya, setidaknya selama kurang lebih sekitar 3 minggu, ya, bergantian sambil bernyanyi, ya, sehingga mengelabui suara dan sebagainya. Kini polisi masih memburu 6 tahanan lainnya yang diduga telah kabur keluar Jakarta. Dari informasi selanjutnya pemirsa, seorang pelajar ditangkap polisi karena membobol ATM di Kediri, Jawa Timur. Kepada polisi, pelaku juga mengaku sebelum membobol ATM sempat membobol toko rokok elektrik. Mesin ATM yang terletak di Jalan Imam Bahri, Kota Kediri, Jawa Timur, ditemukan rusak parah setelah berusaha dibobol pencuri. Pelaku berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Ironisnya pelaku berinisial JMS masih berstatus pelajar. Pelaku mengaku sebelum melakukan aksi membobol mesin ATM, pelaku terlebih dahulu melakukan pencurian pada sebuah toko rokok elektrik di Jalan Kapten Tendean, Kota Kediri. Setelah sukses menggondol barang-barang di toko rokok elektrik, JMS langsung bergerak ke mesin ATM yang berada di Jalan Imam Bahri, Kecamatan Pesantren. Pelaku kemudian mencongkel mesin ATM dengan linggis di bagian penutup berangkas. Yang sebelumnya dia juga melakukan pencurian pemberatan di toko gas vapor, selanjutnya dia menuju ke ATM Bank Jatim di Pesantren Kota Kediri, kemudian dia masuk ke ATM tersebut, kemudian dia langsung mencongkel bagian bawah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Namun mengingat pelaku masih di bawah umur, maka kepolisian akan melakukan penyesuaian terhadap penanganan kasus ini. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor menyerahkan aset sertifikat tanah di kawasan Tanah Sereal kepada pemerintah Kota Bogor. Ya, lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan kampung atlet pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2026 mendatang. Ya, pemirsa, setelah 14 tahun terkendala, aset tanah milik pemerintah Kota Bogor yang berada di Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat resmi memiliki sertifikat. Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor menyerahkan sertifikat tanah aset Pemkot Bogor di Kelurahan Kayu Manis, Tanah Sereal seluas 12 hektar yang akan dibangun menjadi kampung atlet. Proyek pembangunan kampung atlet itu nantinya akan digunakan pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Selain itu pemirsa, Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor juga meluncurkan layanan elektronik bagi masyarakat agar dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pertanahan. Sampaikan sama Pak Wali Kota sudah menyampaikan terima kasih karena itu sudah kegiatan yang 14 tahun yang terkendala, dan Pak Wali Kota tadi sudah menyampaikan di forum, beliau atas nama Wali Kota Bogor menyampaikan terima kasih terhadap penerbitan sertifikat aset Pemkot di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal, dan itu akan dibangun. Konsepnya untuk kampung atlet, kami hanya memberikan dukungan terhadap legalisasi aset. Kembali di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan saya Yasmin Natania. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, PT Pos Indonesia menyalurkan bansos sembako dan PKH Triwulan 1 di Magelang. Dalam 4 hari pemirsa, penyaluran bansos sudah mencapai 97%. PT Pos Indonesia telah memulai penyaluran bantuan sosial dan program Keluarga Harapan, salah satunya di Magelang, Jawa Tengah. Diharapkan penyaluran bantuan akan selesai pada akhir bulan ini.
Alokasi bansos tahun 2024 bertambah dibandingkan tahun lalu seiring dengan pembaruan data dari Kementerian Sosial. Terkait mekanisme penyaluran bansos, PT Pos Indonesia memberlakukan 3 metode penyaluran agar mudah digapai oleh masyarakat. 2024 alhamdulillah jumlahnya terus bertambah, karena seiring dengan Kementerian Sosial terus melakukan update data ya. Jadi mereka yang sudah tidak layak lagi diberikan, itu diberikan data pengganti, kemudian beberapa KPM yang selama ini dibayarkan melalui perbankan, kemudian tidak bisa disalurkan karena KPM-nya mungkin tidak berada lagi di tempat, itu diberikan kepada PT Pos. Para penerima bansos merasa sangat terbantu dengan hadirnya program Bansos Pos Indonesia. Salah satu penerima bansos berharap ke depannya program ini tetap berlangsung agar semakin banyak warga yang ikut terbantu. Saya seorang janda, anak 1, sehari-hari saya jaga anak sama buat kue, dititip kue di warung-warung. Terima kasih dapat bantuan dari kantor pos berupa uang dan diantar ke rumah langsung. Harapan saya supaya bantuan ini bisa merata ke tetangga-tetangga kanan kiri saya yang mungkin membutuhkan bantuan. PT Pos Indonesia optimistis penyaluran bansos akan berjalan lancar, tepat sasaran dan tepat waktu sesuai target. Hal ini karena PT Pos Indonesia sudah memiliki pengalaman menyalurkan bansos ke seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.